Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Prisa Dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Sharon Agung Post Group bersama saya Syarifudin Basri Asikom Ekop dan kameramen Amelia Sudi Mampir. Saat ini sedang berada di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir bersama Kepala Dinas Pak Arianto. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Wah, sehat. Ceria terus ya. Alhamdulillah. Pak Arianto didampingi oleh staf-stafnya 4 staf nanti Kabit, Pak Kabit, Ibu Kabit, nanti Pak Arianto sebelum menjelaskan inovasi 2026 sesuai dengan program Pak Bupati Ogan Ilir. Memang Pak Bupati kita ini muda, banyak gerakan. Jadi ada harus pejabat harus berinovasi. Maka dengan itu mungkin kita podcast ini kita menyusuri inovasi masing-masing para pejabat. Maka saya hari ini sengaja berkunjung ke Dinas Sosial menemui Pak Arianto guna mengetahui inovasi bagaimana yang akan diterapkan tahun 2026. Jadi Pak Arianto silakan nanti kenalkan dan selanjutnya silakan Pak Arianto menjelaskan inovasi. Silakan. Terima kasih Pak Syarifudin. Saya perkenalkan sebelah kanan saya ini Ibu Sekretaris Ibu Suhaida, kemudian Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Ibu Sri Minarni, kemudian Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Ibu Sasmita, kemudian Kepala Bidang Banjamsos Pak Rismiadi. Jadi sesuai dengan kegiatan ataupun program-program yang ada di Dinas Sosial dan sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa tahun ini terdampak juga efisiensi anggaran. Jadi Dinas Sosial termasuk juga, tapi alhamdulillah gaji kita cukup 12 bulan. Kemudian yang lainnya alhamdulillah itu yang penting. Kemudian kegiatan-kegiatan kami tahun ini di bidang Banjamsos, kami berinovasi berhubung tahun 2025 Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu masih dengan keluarga penerima manfaat itu masih kurang tepat sasaran. Tetapi dalam hal ini kami sudah menghadap Pak Bupati sesuai dengan arahan Pak Bupati dan sesuai dengan visi misi Pak Bupati Ogan Ilir Smart. Ya, jadi kami izin Pak menyampaikan bahwa sasaran pertama kita untuk awal tahun ini, insya Allah kami akan mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh operator seluruh Kabupaten Ogan Ilir. Jadi mereka, khususnya operator itu, kita ini mengenal data, tetapi kebanyakan data itu kita saling salahkan. Oh, ini data keluarga miskin, itu ada di Dinas Sosial. Oh bukan, itu di Dinas Kesehatan. Itu di BPS. Jadi urutan dari DTSN itu dan sekarang ini kita hanya mengkonsumsi. Jadi dari data dari bawah kemudian dimasukkan lewat aplikasi, kemudian diekspor lagi ke BPS. Nah, yang menentukan desil 1 untuk seluruh warga negara Indonesia itu masuk desil kalau Pak. Desil 1 sampai desil 5, kemudian desil 6, 10. Jadi desil 1 dan desil 5 itu ialah keluarga sudah sangat miskin sampai hampir miskin. Itu tugas Dinas Sosial ya? Itu yang menentukan desil itu BPS. Jadi tetapi di Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan itu sesuai dengan desil tadi. Jadi yang dari desil 1 sampai desil 5. Nah, yang mendapatkan bantuan itu ialah bantuan PKH, BPNT, kemudian PBI. PBI itu BPJS dari APBN. Jadi sekarang BPJS, PBI, APBN itu sudah 200 untuk warga Ogan Ilir 245.000. Hampir separuh dari jumlah penduduk 450 ribuan warga Ogan Ilir. Nah, itu 75% mungkin ya. Hampir sudah ditanggung oleh negara melalui APBN. Iya, iya. Nah, dari situ
Kemudian dari PKH jumlah penerima PKH sudah 22.000. Ditambah BPNT, jadi seluruh bantuan BPNT dan PKH itu hampir 75.000. Posisi sekarang. Ya. Nah, tetapi ini sudah dinamis. Dinamis sekarang posisi desil itu berubah setiap 3 bulan sekali, Pak. Ya. Nah, jadi untuk posisi dinas sosial tidak ada, bukan seperti dulu lagi. Jadi yang memasukkan pembaruan desil itu bisa, misalnya warga itu miskin, tetapi dia masuk desil 6 itu bisa diperbarui. Ya, ya. Nah, yang memperbaruinya itu di operator desa tadi, Pak. Perubahan itu perubahan status kehidupan ya? Iya, itu jadi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu dari APBN itu desil 1 sampai desil 5. Untuk PKH desil 1 sampai desil 4, untuk BPNT itu desil 1 sampai desil 5. Nah, jadi masyarakat itu ada yang harusnya menerima bantuan tapi miskin, tapi desil 6 terloncat. Banyak itu. Nah, bisa diperbarui, Pak. Tetapi diperbaruinya yang mengetahui keadaan masyarakat itu ialah kepala desa dan masyarakat. Kalau kita, mereka misalnya minta tolong, minta robah perbaruan di dinas sosial, kita kan tidak tahu. Meterannya kita tidak tahu, posisinya rumahnya tidak tahu, dan kita tidak tahu apa ada kredit motor. Nah, ada beberapa pertanyaan itu dimasukkan di aplikasi. Kalau tidak salah itu 39 pertanyaan. Nah, itu ada semua di aplikasi SIG-NJ. Nah, untuk operator itu di SK-kan oleh kepala desa. Kepala desa memberikan ke kita dan kita teruskan untuk dapatkan notifikasi. Tugas dari operator itu tadi. Tugas operator tadi bisa membuka aplikasi. Mereka mengetahui, desa A jumlah penerima bantuan misal 200 orang. Nah, desil 1, desil 5 dapat semua itu. Nah, dan jumlah sisanya berarti desil 6, desil 10 ada semua, Pak. Ada semua di situ. Mereka bisa lihat siapa-siapa yang mendapatkan bantuan dan siapa-siapa yang tadi. Operator itu terdiri dari operator harus. Sebabnya satu notifikasi, satu password itu satu desa satu password. Kita tidak tahu, desa A tidak tahu. Kami juga tidak tahu password mereka. Sebabnya lewat Instagram. Notifikasi itu lewat Instagram. Jadi diberikan oleh Pusdatin Kemensos langsung ke HP operator tersebut. Nah, posisi sekarang operator yang organ ilir masih 10 orang yang belum desa yang belum memberikan. Memberikan, insya Allah tadi sudah rapat dengan Pak Sekda, mungkin insya Allah tahun 2026 berhubung kita ini ada inovasi untuk bimbingan teknis, seluruh operator harus ada kompetensi dan harus memang dia mengetahui aktif dan harus aktif. Dan Kades jangan lagi menyalahkan. Oh, kami tidak tahu. Oh, kan penduduk kami kan harus tepat sasaran. Tidak. Jadi semuanya dari 300 sekian desa, 10 orang yang tidak. Yang belum belum memberikan. Tapi insya Allah segera. Kami sudah 3 kali menyurati desa. Tapi aktif tidak operator bersangkutan? Yang sekarang mereka ada grup operator, kami berikan sebuah grup WA. Jadi mereka kontribusi mereka, jika mereka ingin berdiskusi bisa datang ke dinas sosial. Jadi kami ajari di sini, Pak. Ya, kalau kita anak ke lapangan sulit, kayaknya seperti sulit. Jadi kami luangkan waktu jam kerja, janjian dari jam berapa. Kami siapkan SDM-nya untuk mengajari mereka. Tapi operator ini ada honor. Nah, itulah kesulitan kita. Tadi saya bilang sama Pak Sekda, mereka ini kan pasti kan. Nah, tetapi di desa itu ada operator memang. Operator dari PMD. Artinya wajib ada operator. Harus ada operator. Nah, tetapi ada kesulitan juga. Operator itu kan tanpa diketahui mungkin masukkan yang lain. Kami tidak setuju, sebabnya operator itu harus diketahui Kades. Siapapun orangnya ingin masuk ke aplikasi perubahan desil itu harus diketahui Kades. Kontrolnya artinya ngambang operator itu. Iya, Kades harus ini. Sebabnya yang mengetahui password itu operator.
Nah, jadi Pak, tadi saya sampaikan bahwa operator itu ya kalau memang tidak sesuai dengan visi misi kepala desa, bisa diganti. Bisa diganti. Nah, jadi sementara untuk inovasi kami ke depan untuk seluruh warga, mungkin untuk warga kita, untuk Sumsel mungkin organ ilir baru BIMTEK ini. Iya. BIMTEK ini untuk bimbingan teknis seluruh. Artinya operator itu tergantung dari kepala desa, bukan mereka mencari sendiri. Bukan. Kan? Dari kepala desa di SK kan surat itu bahwa siapa yang NIK-nya dipinta itu untuk dikirim ke Pusdatin. Mungkin kepala desa itu jujur. Kita alam, yang penting kita siapkan minta operator. Operator. Oh ya, yang penting kita minta operator. Minta operator yang bisa. Kemudian kepala desa ini kan nantinya kan kadang tuh apa kami tidak tahu ngapo kami ini, apalagi yang kemarin Kesra, BLT Kesra. BLT Kesra kan ada kurang ini tepat. Nah, itu tidak ada lagi komunikasi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan itu sesuai. Jadi kan di organ ilir ini paling banyak 300 Pak satu desa menerima bantuan. Kan bisa tercover. Jumlah penduduknya misalnya 1000, jumlah kakaknya 400. Yang mendapatkan bantuan 300. Kan bisa dicek di aplikasi itu bisa, Pak. Keluar semua itu. 1 2 3 yang desil 1 desil 5 tuh. Nah, sisanya kalau masih miskin perbarui desil. Bisa. Bisa. Mengetahui mereka atau miskin dengan tidak seperti apa? Sebab semua orang mau mengaku miskin sekarang. Itu ada pertanyaan tadi, 39 pertanyaan tadi. Itu yang kompetensinya BPS, Pak. BPS dengan pendamping PKH. Pendamping PKH juga dilatih oleh BPS. Nah, jadi aplikasi itu langsung nge-link, Pak. Jadi kita Dinsos tidak tahu, pertanyaan kita tidak tahu. Jadi mereka memasukkan lewat aplikasi mereka. Tapi berhak menerima dengan tidak sosial kan? Tidak, yang nanti kan di ground check, Pak. Di ground check ke lapangan oleh BPS. Atau dari PKH. Jadi misalnya ada pembaruan, langsung di ground check dulu. Sesuai Kak dengan itu. Itulah kami tidak bisa memasukkan lagi. Kalau memasukkan berarti kan fiktif. Kita memasukkan meteran 1000, tidak tahunya dia 1500. Tidak tahunya sekarang ini Pak, seluruh dulu kan ada 3. DTKS, P3KE, kemudian Resosek. Nah, nasional tidak ada lagi data itu. Tidak ada tuannya, ini punya Kementerian Sosial di TKS. Ini paling benar data ini punya kami loh. Ini tidak lagi. Jadi data tunggal. Satu. Data tunggal sesuai ekonomi nasional, dilebur jadi satu. Jadi seluruh kementerian memakai. Artinya berdasarkan dari operator tadi? Iya. Operator yang untuk bantuan, Pak. Untuk bantuan. Yang menentukan desil itu seluruh Indonesia ini BPS. Jadi BPS yang harus aktif. Memang BPS yang sumber datanya, yang itu BPS. Tapi untuk bantuan sosial dari desil sampai desil 5 sesuai dengan Inpres itu ya kita dari pendamping PKH tadi, Kemensos kan. Untuk PKH, BPNT kan, kemudian PBI, Pak. PBI. Nah, kemudian untuk yang lain kami tetap kegiatan rutin, Pak. BPS itu di kabupaten ada? Ada. Dekat Kementerian Agama. Di Indralaya. Ada kantornya? Di Indralaya Utara. Dekat kantor camat. Tetapi di kabupaten bukan mereka, Pak, ngelolanya. Pusat langsung, Pak. Nah, jadi bagaimana? Artinya laporan dari mereka juga tapi kan? Berdasarkan laporan dari BPS kabupaten mungkin? Yang dilatih ini kan sementara ini Pak pendamping PKH. Pendamping PKH dilatih oleh BPS pusat. Jadi yang ke lapangan itu sesuai dengan KPM itu pendamping PKH ini. Alhamdulillah pendamping PKH ini dari itu 73 tuh ketiga ke semua Pak sekarang. 3 ke semua sudah dilantik oleh Kementerian Sosial, ada TKSK. Nah, jadi mereka sudah dilatih masalah untuk memasukkan data melalui aplikasi tadi, Pak. Nah, tetapi BPS tetap cross check yang kabupaten. Nah, yang mengelola data itu BPS nasional. Dinas sosialnya apa tugasnya jadi? Kita hanya misalnya pembaruan. Nah, di situ di ada operator di sini, Pak, 1. Nah, jadi operator kita lihat, kita hanya misalnya menyetujui.
Ya, kan yang mendata kan bukan kita. Iya, iya. Masuk di kita, Ya. kita hanya menyetujui. Tapi bisa juga kita mengkanter tidak bisa, tidak setuju. Kalau sudah pertanyaan itu kan sudah 39 pertanyaan, Pak. Tidak mungkin kita tidak menyetujui. Harus setuju. Harus setuju. Harus Sebabnya ya mereka yang harus bertanggung jawab. Sebab nanti kan di ground check. Ya, ya. Di ground check lagi Ya. oleh BPS kan. Ya. Di ground check lagi itu kan misalnya rumah itu harus ada titik koordinat. Ya, ya. Titik koordinat. Ini kalau kelihatannya rumit juga ya tugasnya. Nah, yang pendataan ini kan sekarang kan operator. Ya, Jadi mereka ini sudah sinergi, Pak. ya. Pendamping PKH dengan operator. Ya, Ya, ada sebabnya sinergi. pendamping PKH pas dia rapat musrendes Ya. itu harus hadir di situ. Iya, iya. Harus dibuka Harus transparan. dibuka. Nah, itu, Pak. Di situ baru bisa memastikan bahwa data itu benar atau tidak. Iya, itu PR kita, Pak itu. Iya, iya, iya. Jadi Dinsos monitoring dan evaluasi nanti. Iya, iya. Itu tugas kita, Pak. Iya, iya. Tapi insya Allah untuk organ hilir, untuk PBI-nya tadi sudah bagus, Pak. Kendala mendasarnya di organ delivery seperti apa? Kendala yang mana, Pak? Kalau ada kendala-kendala. Kalau seperti tadi, kendala kita ada Atau dari pendataan itu? Atau ada dari misalnya dari PBI, BPJS, Ya. APBN. Nah, sekarang ini kan ada APBD. Oh, Nah, sekarang ini kan sudah dikeluarkan. iya, iya. Kemarin kan Pak sudah di kendala itu kan kemarin kan kita tidak tahu banyak titipan kemarin Iya. itu yang untuk ini. Tapi pas kita padankan datanya ke desil banyak berguguran, Iya. banyak masuk desil 6, desil Oh. 10. Jadi kita nih intinya Pak di antara PPD ini jangan saling ini kan koordinasi. Iya. Jadi kita tetap koordinasi. Koordinasi ya. Sebabnya wali data untuk kabupaten itu Kominfo. Iya, iya. Kominfo. Oh, Kominfo juga. Kominfo wali data, Pak, untuk kabupaten. Jadi jadi sekarang sinergi. Sebabnya DTSEN ini sudah ini, Pak, Dukcapil. Kenapa dengan Dukcapil? Mereka ini kan masyarakat ini kan pasti kalau dia nak kredit pakai Iya. KTP. KTP. Nah, itulah dasar banyak keluar. Iya. Dia ngambil KTP untuk ngambil kredit motor listrik. Iya, 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 iya. Itulah akhirnya terkeluar, Pak. Iya, iya. Terkeluar. Dan ada juga yang miris. Iya. Banyak cucunya, anaknya bermain pinjol, Wah. judi online, judol. Itu banyak, Pak. Tetapi oleh Kementerian Sosial bisa dispensasi. Kalau ngulang lagi seumur hidup tidak dapat bantuan, biarpun dia Ya. miskin. Artinya ada ultimatum. Ultimatum. Iya, iya. Ultimatum itu kami kemarin ketemu dengan Pusdatin Ya. bisa kan cuma diberikan 1 kali lagi. Iya, iya. Tetapi Ada artinya dia. yang kesian itu kan yang tidak memain, neneknya sama ini kan tidak memain. Yang main kan Oh. kan dipakai tuh, Pak. Jadi satu keturunan satu saja yang bermain ini ketahuan tidak mendapat. Harus dikeluarkan. Wah. Banyak itu, Pak, kejadian. Tapi saya kira memang harus begitu. Harus, Pak, harus tegas. tegas. Harus tegas. Harus tegas. Sebabnya program Pak Presiden itu kan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Iya, iya, Nah, ada lagi yang kita masuk proyek strategi nasional. iya, iya. Alhamdulillah dari 17 kabupaten kota, berhubung kita dinas sosial sebagai pemakarsanya, organ hilir mendapatkan sekolah rakyat. Iya, iya. SD, SMP, SMA Ya, yang ada di Desa Mekarsari, Ya. Kecamatan Rantau lain. Rantauan. Saya kemarin barusan pulang dari Banjarmasin, peresmian serentak oleh Pak Presiden di sana. Alhamdulillah, Pak. Jadi tapi sasarannya desil 1, desil 2. Iya, iya. Oh, sasaran dari Sasaran sekolah rakyat itu Ya. desil 1. Jadi untuk sekolah rakyat itu dia purbut. Iya. Asrama penuh, makan ditanggung 3 kali sehari, Iya. baju ditanggung. Maaf ngomong itu dari kaki, Ke- peralatan sekolah 8 setel. 8 setel. Pokoknya Pak asalnya muat celana itu 6 bulan contohnya di IPL Sriwijaya itu nggak tidak muat. Namanya lemak di situ. Iya, iya, iya. Tapi itu bukan seperti sekolah Taruna Nusantara, tetapi kehidupan mereka di sana seperti sekolah Taruna Nusantara. Iya, iya.
tetapi khusus bukan yang berprestasi. Kalau Taruna Nusantara kan berprestasi Ya, di seleksi. ya. Ini yang penting dia desil 1, desil 2. Wah. Jadi di situ ya, bukan berdasarkan hasil prestasi. Tidak. Desil 1, Bukan desil. seleksi, Mas saya. Bukan. Yang desil 1, desil 2. Kaget tuh berapa kali Pak tahapannya. Desil 1 kita kaget dapat dari pusat. Kita lihat, kita seleksi lagi turun ke lapangan bersama BPS itu Pak. Iya, iya. Jadi Dinkes, Dinsos, kemudian BPS, kemudian pendamping PKH. Iya, iya. Kemudian seleksi akhirnya itu harus ditetapkan oleh kepala daerah. Oleh kepala daerah. Dan skora rakyat itu khusus warga Oganilir. Iya. Tidak boleh orang lain. Tidak boleh, sebabnya program presiden seluruh kabupaten kota harus ada satu sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Nah, kita ini sudah memenuhi syarat Pak. Ya, ya. Sebabnya Kementerian Sosial itu meminta lahan itu 5 sampai 10 hektar. Ya. Pak Bupati Ada. Pancawijaya Akbar menyiapkan 10 hektar. Ya. Ya. Alhamdulillah, tapi juga kami alhamdulillah banyak juga melengkapi administrasi Pak. Iya, iya. Alhamdulillah Oganilir posisinya sekarang sudah lengkap. Oganilir Sudah berapa persen sekarang sekolah itu selesai? prediksinya 6 bulan. Bulan 6 ini selesai sebabnya kita bulan Ya. 7 sudah menerima murid baru 1000 Pak. Iya, iya. 1000 orang. Tolong minta bantu Pak, awasi penuh penerimaan nantinya. Ya. Sebabnya nanti banyak juga yang ngaku miskin, tidak bisa. Iya. Kita Nah, berdasarkan itu yang desil. harus seleksinya. Harus seleksi ketat Harus Pak. seleksinya di situ. Sebenarnya berimbas siapa yang mengeskakan Pak Bupati. Iya, iya. Nah itu Pak. Insya Allah bangunan 2 lantai, ada asrama, ada lapangan sepak bola. Iya, iya. Lahan 10 hektar itu habis Pak. Iya, iya, iya. Habis. Dan Jadi begitu mereka keluar ada keterampilan. Dan nanti Ya. kata Pak Presiden kemarin di Banjarmasin, ya mereka Pak akan disalurkan mau menjadi dokter segala macam mereka gratis Pak. Oh, iya. Sedangkan untuk orang tuanya Pak diinjak rumah Pak. Iya, iya, iya. Yang masuk itu tadi. Ya. Jadi Pak Presiden itu mensasar untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim. Ya. Kemiskinan Pak. Tahan dulu Pak, saya ingin ke Ibu. Ya Pak. Ya, silakan. Nanti kalau ada saya akan tanyakan lagi dulu. Pak. Assalamualaikum Silakan, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaida. Ya, Pada dinas sosial ini saya berkedudukan sebagai sekretaris dinas Pak. ya, sekretaris ya. Sekretaris Oh, ya, dinas. ya. Sebelumnya saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Ya, 3 bulan setengah yang lalu. ya, ya. Sejak Pernah Ya, camat sudah. Mas saya dah. pernah tahun 2016. Ya, ya. Adapun sesuai dengan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2022 Ya. itu tugas sekretaris ini adalah memberikan pelayanan administrasi Ya. dan pelayanan teknis dan administrasi kepada Ya. seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas Ya. sosial ini. Ya. Jadi kalau istilahnya tuh Pak, kalau sekretariat itu jantungnya dinas. Ya, ya, ngerti saya. Di sekretariat dinas sosial ini ada 2 subbagian, Ya. sama seperti dinas-dinas yang lain, Ya, yaitu subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian perencanaan dan keuangan. ya. Kalau kepegawaian itu seperti apa? Disiplin mungkin ya. Ya disiplin Pak. Disiplin. Ya, di sini berapa banyak pegawai? Termasuk Termasuk P3K Ya. penuh waktu dan paruh waktu itu berjumlah 46 orang Pak. 46 orang. Sampai sekarang ada kendala. Kalau kita bicara soal kendala Pak, di mana saja pekerja, apapun tugas kita tuh sebenarnya pasti ada kendala Pak. Ya, Tapi kalau kita berpegang teguh dengan tupoksi yang ada, insya Allah dapat kita jalankan, dapat kita sesuai dengan peraturan yang ada. aturannya Dan sudah tugas yang jelas, ada, tugas-tugas sudah, ya. mereka sudah, tapi mungkin ada yang membeo juga kan, ada yang nakal atau mungkin Itu ada yang seperti itu. sebenarnya ada Pak, tapi berkat kita Tidak kerjasama. masuk kerja atau mereka bekerja tapi Ada bisa. semua Pak sebenarnya, cuma mungkin masih bisa ditoleransi. oh Karena kita itu Pak memang seperti kita sampaikan tadi pada saat apel pagi, memang rutin kerja dengan hasil kerja itu sangat
hubungan berkolerasi, Iya. berkolerasi karena misalnya tidak mungkin hasil pekerjaan itu maksimal kalau kita tidak banyak bekerja Iya. di jam-jam kerja. Ya, ya. Soal disiplin itu Pak Bupati minta betul itu. Artinya seperti itu, Bu ya. Ya, kebetulan beberapa hari yang lalu kami sudah melaksanakan rapat rutin bulanan Pak untuk tahun 2026 ini. Untuk bulan Rapat Januari rutin ini. bulanan sama pegawai-pegawai itu Iya, tadi. intern Ya. dinas Pak. Semacam pembinaan ya. Memang ada juga pembinaan juga sebagai evaluasi dari kerja kita sebelumnya dan rencana ke depan yang akan kita laksanakan. Iya, ya. Kita lihat nanti 3 bulan ke depan. Iya Pak. Sebab kalau Pak. sekarang mungkin masih baru kan. Iya, Pak. P3K-nya baru, yang separuh kerja baru. Kalau PNS kita sudah tahu. Ya, walaupun ada yang nakal, saya kira tidak terlalu. Cuman yang pegawai baru ini mungkin Ya, perlu ini. memang beda Pak. Kalau P3K ini kan, Ya. kalau kami ASN PNS-nya ini kan terikat dengan apa? LKH, Ya, verifikasi LKH juga. Nah, itu berdampak dengan TPP bulanan yang akan kami Ya, terima. ya. Kalau P3K ini Pak, karena dia itu tidak ada TPP, jadi indikator mereka itu yang bisa dijadikan tolak ukur mereka itu untuk perpanjangan masa kerja mereka yang akan datang, untuk perpanjangan kontrak mereka yang akan datang Pak. ya, ya. Kan walaupun dia tidak mempunyai TPP karena tidak membuat tidak ada TPP, jadi tidak ada. Kalau kami kan dasarnya dari LKH Pak. Ya, ya. Tapi dia itu dijadikan dasar untuk perpanjangan kontrak. Jadi kalau mereka itu tidak sungguh-sungguh bekerja, menjadi bahan evaluasi juga bagi kami untuk memperpanjang kontrak mereka pada masa yang akan datang. Artinya itu kendala mereka. Mereka harus memikirkan itu supaya bisa diperpanjang. Iya, gitu Pak. Kan? Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Alhamdulillah Pak, selama saya menjadi melaksanakan sebagai sekretaris dinas di sini, karena memang sebagai acuan kita untuk bekerja itu kan memang peraturan yang ada dan tupoksi yang ada pada peraturan tersebut. Ya. Jadi kalau kita berpegang teguh dan tidak melenceng dengan aturan yang ada, insya Allah kita akan melaksanakan hasilnya juga akan melaksanakan dengan baik Pak. Sekretaris ini mengurus juga kenaikan pangkat segala macam jabatan ya? Iya Pak. Iya. Segala urusan yang menyangkut administrasi memang ada di sekretariat. Dan sekretaris itu adalah mengepalai sekretariat. Nah, ada kendala-kendala dalam hal itu selama bertugas sebagai sekretaris melaksanakan kinerja? Kalau dikatakan kendala tidak ada Pak. Justru saya merasa bersyukur ditempatkan di dinas sosial ini. Saya merasa tertantang apa yang harus saya lakukan sesuai dengan tugas saya. Ya. Jadi kalau saya katakan kendala itu tidak ada Pak, malah menjadi komunitas saya. Kendala yang ada itu menjadi memacu semangat saya untuk melakukan perbaikan untuk menjadi kondisinya menjadi yang lebih baik. Seperti itu ya pendiriannya. Tapi mungkin bawahan kita, orang yang kita bina beda cara berpikirnya. Bagaimana? Ada itu seperti itu? Oh, banyak sekali Pak. Nah, bukan ada lagi, banyak sekali. Malah rata-rata. Kalau sudah ketemu yang seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Saya rutin memimpin apel tiap pagi Pak. Saya selalu mengecek jumlah pegawai yang ikut apel pagi Pak. Karena saya beranggapan apel pagi itu sebagai kontrol disiplin pegawai terhadap jam masuk kerja. Kontrol pertama ya? Kontrol pertama. Walaupun ada jeda waktu antara kami mengabsen itu paling lama itu 7.30 dan pelaksanaan apel itu jam 8. Walaupun ada jeda waktu 30 menit, tapi menurut saya bisa dimanfaatkan kalau sebelum apel itu bisa kita persiapkan untuk memulai pekerjaan Pak. Oh ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Sepertinya cukup Pak. Sampaikan saja kalau ada, tidak masalah, kita terbuka nih. Ya, kalau saya tolong dengan Ibu. Ya. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sri Minarni Pak, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir ini. Izin kami sampaikan bahwa di bidang kelembagaan dan pemberdayaan sosial ini ada
beberapa program kegiatan. Ya. Program yang pertama adalah pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang kedua Ya. pemberdayaan sosial. Oh ya. Nah, jadi pengelolaan Makam Pahlawan ini ada 3. Jadi rehabilitasi Taman Makam Pahlawan, Ya. pengamanan Taman Ya. Makam Pahlawan, kemudian rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi Makam Pahlawan. Kemudian di pemberdayaan sosial ini ada 4. Jadi pemberdayaan Ya. keluarga, pemberdayaan lembaga, Ya. kembali keluarga sini keluarga dalam Individu program ya, keluarga individu dan Ya. individu Pak. Ya. Jadi kemudian kelembagaan dalam bidang lembaga-lembaga sosial, Lembaga-lembaga, kemudian peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, Ya. kemudian selanjutnya peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial kecamatan. Ya. Jadi yang kita sebut dengan TKSK. Ya. Nah, jadi dalam program kegiatan ini, alhamdulillah di 2026 ini Pak, walaupun memang sesuai yang disampaikan Pak Kadin Ya, tadi, ya, efisiensi sangat Ya. sangat terasa sekali Pak. Ya, ya. Jadi kita tetap insya Allah dengan katakanlah semangat kebersamaan, Ya. insya Allah dengan katakanlah demi tanah air tadi kita Ya. berupaya, walaupun dengan anggaran yang dengan sangat terbatas, kita berupaya untuk semaksimal mungkin tetap Ya. melaksanakan itu, dan berharap mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Mungkin. Artinya efisiensi itu bukan masalah, tapi masalah, Iya. tapi bisa diatasi. Ya sebenarnya kalau kita artinya ada prioritas Pak. Ya. Jadi tetap kita kegiatan-kegiatan itu mana yang menjadi prioritas. Ya. Jadi tetap dilaksanakan seperti yang terasa sekali mungkin dalam pemberdayaan keluarga Pak. Keluarga. Jadi dalam bidang pemberdayaan keluarga ini kita saat ini karena keterbatasan anggaran tadi kita masih mengacu atau mengandalkan dari Ya. program pusat maupun program pemerintah Ya. tingkat 1 Pak. Jadi provinsi. Ya. Jadi untuk Kontrol kita iya. terhadap keluarga itu apa saja ini kewajiban kita kepada keluarga? Ya, seperti pemberdayaan keluarga tadi, khususnya untuk bidang pemberdayaan keluarga ini Pak, kita memang salah satu kegiatannya melalui usaha ekonomi produktif. Oh. Jadi iya, jadi pemberian Ya. modal dan bantuan modal Ya. bagi keluarga yang berada seperti kan Artinya tadi masih sampaikan tadi. bantuan-bantuan itu. Masih, tapi untuk APBD itu di 2000 tidak. Jadi kita Ya. mengadakan dari provinsi Pasti maupun berkurang. pusat. Iya. Nilainya iya. mungkin berkurang, angkanya tetap masih mungkin. Untuk 2025 kemarin ada lebih kurang 80 Pak, 125. Ya. Mudah-mudahan untuk 2026 ini paling tidak sama, Iya, jangan iya. sampai berkurang. Iya. Iya. Yang mendapat bantuan itu keluarga seperti apa? Iya, seperti yang disampaikan Pak Kadin tadi Pak, bahwa dasarnya adalah mereka tercantum atau masuk Oh, ke dalam dari DTSN tadi, operator ya desil 1 sampai 5 tadi Pak. Iya. Itu iya. syarat utama memang. Iya, artinya Iya. dari sana. Iya, jadi Artinya kunci itu Pak. kunci Pak. Operator itu Iya. kunci kalau gitu ya. Karena kita semuanya berpatokan di situ kan. Iya. Ya. Kalaupun seandainya dari katakanlah dari pengamatan di lapangan Ya. betul-betul yang bersangkutan memang membutuhkan bantuan, Ya. tetapi dia tidak termasuk ke dalam desil 15 tadi, itu katakanlah tetap kita ajukan, kemudian dalam proses pengusulan Pak. Jadi kita bekerja sama. Ada protes seperti itu. Ya tentu saja tetap ada Pak. Tetap ada. Ya, tapi memang ada jalan keluar tadi. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Kadin tadi, kita berkoordinasi dengan operator desa, Iya. kemudian kepala desa melihat katakanlah yang tahu dengan keadaan warganya, kemudian bisa diadakan katakanlah diusul untuk peralihan. Ya, untuk Pak Iya. Kadin, kalau operator itu sudah berapa tahun bekerja? Sudah ada operator itu sejak tahun berapa? Sudah setahun. Sudah 1 tahun. 2025 Pak. Iya, iya. Sebagai DTSN pertama kali. Iya, iya. Kendala-kendala kita memasukkan orang atau tidak setuju dengan laporan operator seperti apa? Kalau untuk ini Pak, mungkin nanti ada bidang Banjamsos yang betul-betul membidangi Ya. masalah DTSN Ya. ini Pak ya. Kalau Tapi kami Ibu kan iya, menerima juga masalah masyarakat. iya, kalau kita Itu. mendapat Itu yang pengaduan. saya Iya, solusi siap. Ibu seperti Iya. apa? Kita memang terutama masalah katakanlah penerima untuk saat ini benar sembako misalnya Oh, Pak ya. ya. Kita tetap memberikan rekomendasi Pak. Jadi kita Ya. mengeluarkan rekomendasi dengan terhadap masalah yang salah untuk kemudian bekerja sama dengan bidang Banjamsos. Ya. Kita cek di kita cek ke apa namanya di operator melalui Ya. SIG-NG, dan kalau memang yang bersangkutan memang benar ini, kita memberikan rekomendasi untuk ke bank misalnya Pak, Di- kan karena kan Ya. seperti iya pendampingan Iya, melalui petugas-petugas kita di lapangan. Artinya kita tetap memberikan Iya. bantuan ya. Iya. Iya, iya.
Ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Ya, yang satu lagi Pak, mungkin kegiatan kami yang memang agak ini mungkin agak berbeda dengan sosial ini masalah kepahlawanan Pak. Jadi memang kita mengelola Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan Iya, ya, tertarik saya. Iya, jadi Seperti apa pengolahannya? ya, artinya di situ pengamanan Pak, artinya peringatan hari-hari besar seperti Hari Pahlawan, 17 Ya. Agustus, kita ada kegiatan renungan suci, kemudian di situ ada rehabilitasi Taman Makam Pahlawan. Ya. Ya, artinya untuk saat ini seperti Bapak lihat mungkin kondisi Taman Makam Pahlawan kita mungkin melalui Bapak atau yang lain bisa mungkin nanti bisa katakanlah bisa diperbaiki lebih baik lagi Pak. Ya. Karena kondisi sekarang memang Taman Makam Pahlawan itu memang harus direhab. Iya. Iya. Ya, jadi untuk agar biar kelihatan lebih Tapi gagah sudah karena diusulkan dengan Pak Bupati. iya melalui Pak Kadin sebenarnya sudah ya Pak, sudah dicoba dianggarkan, tapi tapi itu tadi mungkin karena efisiensi tadi Pak. Ya. Jadi terkendala efisiensi lagi, mungkin ada prioritas anggaran juga. Justru itulah namanya harus ada inovasi. Iya. Ya, bisa mengatasi hal-hal yang ini, paling tidak. Kemarin Pak izin inovasi dari Kemensos. Ya. Kita kemarin kan selama ini kan transit nasional. Nah, kami ajukan, kami ingin membuat transit tersendiri. Jadi ketika transit tidak lagi mengganggu kantor camat. Ketika kita balik lagi ke ini, balik lagi nak makan, minum itu malu. Iya. Kadang langsung balik kan. Jadi sekarang minta supaya kita langsung yang mengelola itu. Membuat transit. Iya. Mungkin Pak Wati nanti nonton ini, tahu. Daripada bolak-balik kan, itu anggaran juga bolak-balik itu. Sementara kita efisiensi anggaran. Itu. Keuangan transit. Ya, kita harapkan Pak Wati nonton. Biasa nonton beliau. Dan ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu sebelah. Terima kasih Ibu tadi. Tidak perlu saya ulang, kalau saya ulang nanti lain lagi artinya. Nah, silakan Bu. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Sasmita. Saya memegang menjadi Kabid bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, di mana kegiatan kami ini sasaran utamanya anak dan remaja usia lansia, kemudian ada penyandang disabilitas dan tuna sosial dan nafza. Sebuah umur taruhlah. Tidak Pak, tapi lah bagian remaja dengan produktif bagian kan? Iya Pak. Jadi kegiatan jenis pelayanan kami di sini yaitu mencakup bimbingan fisik dan mental, di mana bimbingan fisik ini diberikan kepada penyandang disabilitas Kemudian untuk bimbingan sosialnya itu sama masyarakat dan keluarga. Kemudian juga ada kegiatan dukungan aksesibilasi, yaitu adanya bantuan untuk penyandang disabilitas, kemudian bantuan-bantuan berupa keterampilan kayak itu, bisa kita ajukan kerjasama dengan dinas provinsi, yaitu pelatihan-pelatihan untuk anak remaja. Kemudian juga adanya respon kasus darurat Pak, seperti penanganan ODGJ. Saya tertarik dengan pelatihan. Itu selama ini berapa kali sebulan diadakan pelatihan? Kalau dari kita Pak belum ada, cuman kita kan sifatnya memfasilitasi dan koordinasi. Jadi kita dengan masyarakat anak remaja kita arahkan untuk mengikuti pelatihan yang ada di PSR di dinas provinsi. Tapi mereka dipanggil, artinya terdata di sini kita panggil. Mereka itu kita arahkan Pak. Jadi mereka minta rekom dari kita. Jadi dinas sosial memberikan rekom untuk mengikuti pelatihan seperti. Ada data kita orang-orang tersebut. Kalau kita beli rekom ada Pak, kalau untuk rekom. Jadi mereka tuh datanya mengikut pelatihannya Pak di dinas sosial provinsi yang di Panti. Saya kalau ada data awal kan kita bisa lihat data awal apa mereka bisa masuk kriteria yang dimaksud atau tidak. Itu tetap mengacu Pak, mereka itu kan atau sudah pengakuan mereka kan mereka membawa syarat-syarat. Mereka pertama kami arahkan ke Panti dulu, Panti rehab itu PSR itu supaya mendapatkan formulir yang mesti diisi. Kemudian mereka dilihat desilnya juga. Kemudian diajak ke kami lagi untuk mendapatkan rekom untuk diterima di sana. Artinya pakai formulir itu. Iya Pak, ada formulir tersendiri. Banyak Bu yang seperti itu di Organilir. Ada beberapa Pak, kemarin ada yang baru untuk tahun ini kan dia tuh per 1 semester Pak. Pelatihannya yang kami kan koordinasi terus sama pihak PSR,
apa saja yang pelatihan yang diberikan oleh mereka. Ya, Kalau kita kan tidak ada dana untuk pelatihan, jadi kita arahkan ke ya. dinas provinsi Memang tersebut. kita tidak ada Pak, ya, daerah pelatihan. Jadi kita di sini memang Astagfirullahaladzim. meneruskan dari bidang rehabilitasi sosial. Ya. Kita ada koordinasi dengan provinsi melalui dinas sosial provinsi. Ya. Ada UPD. Oh, Nah, sebabnya kita ini Pak sudah peraturan kementerian sosial ada 4, yaitu kita hanya di luar negeri. ya, Lansia di luar negeri, disabilitas di luar negeri, Ya. kemudian dan jalanan di luar negeri. Ya. Nah itu kita jika kita ada shelter sudah dari tahun kemarin itu ada shelter. Harus. Jika ada ODGJ di jalanan, ya, ya. itu ditangkap oleh OPP kemudian diserahkan ke kita. Itu ada shelter transit sementara. Ya, ya. Nah, itu kemudian Itu ada penampungan enggak? kita hanya sementara. Oh, Misalnya banyak ODGJ yang berkeliaran atau ditangkap kemudian diserahkan ke kita. Kita lihat, kita koordinasi dengan Dukcapil iya, melalui retina orang mana ini. iya, Apakah memang uang OI atau uang dari luar. iya, iya. Kemudian Oh, ada klasifikasi seperti itu ya? sering Ya. bukan lagi ini. Ya. Kemudian yang bersangkutan jika arahnya ODGJ kita bawa dulu ke Senai ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Rumah sakit apakah ini Gilor 6 atau memang Gilonian atau orang terlantar. Pemilih loh. Ada di Bailo. Nah, jadi kita kelaskan. Iya, iya. Kalau memang yang bersangkutan ODGJ, kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Oh, langsung dirujuk ya? Ya. Dan jika yang bersangkutan orang terlantar, kita serahkan ke panti yang ada untuk Di sebelah. orang terlantar. Ya, Ya. terlantar. Nah, kemudian kita koordinasi juga dengan sentra. Iya, iya. Untuk 3 kabupaten kota yang ada Sumsel, Palu, Ogan Ilir, dan Ogan Ilir, ada sentra. Iya. Sentra kita di Sukabumi, Pak. Oh, sentra kita ya. Jadi kita di situ ada Tugasnya apa tuh di sentra? sentra itu apa tuh atensi. Oh, sifatnya. ya. Atensi contoh yang Oh. tadi disebutkan oleh Ya, Mas ya. Suta, misalnya kita ada atensi yang Disabilitas. Disabilitas. Ya. Nah kita harus jemput bola Pak. Sebenarnya Oh. kita untuk mengandalkan APBD kayaknya Iya, iya. sebenarnya Agak. kita kurang cukup. Iya, iya. Nah jadi kita sering jemput bola, kita sering buat surat langsung ke Palamata. Kepala. Kadang saya sendiri memimpin kunjungan ke sana Pak, Iya, iya. untuk mendapatkan kita arah gimana misalnya untuk yang Ya. disabilitas ini mendapatkan bantuan. Alhamdulillah Iya, sering. sering. Tahun tadi Banyak. ada hampir sudah Banyak. ratusan Pak. Iya, iya. Kemudian kita ada Setelah mendapat bantuan, mereka itu dilepas begitu saja atau tidak, kita ada? kita pantau sebabnya sebelum mereka mendapatkan bantuan kita asesmen dulu Pak. Oh, ya. Kita asesmen Iya, iya. apakah memang layak atau tidak Hmm. dan juga ada ODA. Iya, iya. Ya kita yang korban HIV. Iya, iya. HIV AIDS. Organ ini kan banyak. Masih ada HIV itu. Masih ada. Dan kita itu sifatnya privat. Ya kita berikan perintah namanya dari Dinkes kita ajukan dan Iya. kita mendapatkan Pak untuk Iya, usaha. Iya, iya. Usaha. Jadi kita Berapa banyak itu HIV? Kemarin dapatnya 2. baru 100 Pak. Wow, ratusan banyak. 100 Pak baru. Iya. Itu yang Itu yang terdata ya? yang privat bukan terdata. Itu saja kami ngambilnya agak Ada susah 15, 24 Pak yang ODA. yang ODA Ya, 24. disabilitas lebih Dan ratusan. tahun kemarin ada juga Ya. yang itu ODA. Tahun belum barusan. Ya, Yang terdata yang kita Iya, dapat terdata. bantuan usaha. Iya, iya. Jadi yang baru diberikan. Kemudian kita asesmen juga dari Palamata itu korban kebakaran. Iya, iya. Yang bencana kita usulkan hak. Tapi Iya, iya. Jadi mereka mendapatkan melalui sandang. Iya, iya. Sandang. Tetapi mereka bukan menunjuk kita dinas sosial duit. Iya. Berupa barang langsung. Seperti Barang, yang tadi ya. yang Ibu Bukan ceritakan. duit, barang kan? Bukan. Iya. Mereka langsung bawa dari sentra Iya, iya. langsung dibawa berupa barang. Iya, iya. Nah itu, jadi kita sebagai dinas sosial kabupaten kota memang harus jemput bola Pak. Misalnya mereka perlu ganti tiang rumah misalnya, tiang diganti. Bisa. Tidak, mereka hanya memberikan sandang dengan Oh, sandang pangan. Enggak, bukan bentuk itu ya. itu. Bukan. Kalau kita memang rumah kita koordinasi dengan PUPERKIN. Iya, iya. PUPERKIN, Oh, iya. ada suratnya dengan Basnas Ah. juga. Kita
kita tetap koordinasi dengan mereka, dan memang untuk kemarin untuk sentra Paramarta memang difokuskan untuk yang di luar daerah ini kan harus diinginkan juga Pak. Dengan ini. Dan kita di Peksos itu ada Peksos. Peksos itu di bawah Kementerian Sosial. Nah, mereka ini Pak ada anak dengan bantuan hukum. Seperti anaknya ditolak oleh tetangganya. Nah, mereka Peksos ini Pak di asesmen didamping sampai ke pengadilan. Nah, dari kita Pak. Kita ada berapa Peksos? Ada 5 Pak. Ada 5 Peksos Pak. Ada 5 Peksos. Ada 5 orang Peksos itu. Ya kita ini. Jadi mereka dengan banyak Pak sudah kasus-kasus pendampingan, dan ada juga perwalian. Perwalian memang mereka tidak ada, kita urus, kita kerjasama dengan Kejari Pak. Melalui Kasidatun Pak Dodi, kita kerjasama. Adakah kita menjalin kerjasama dengan MUI misalnya dari bidang keagamaan atau dinas sosial, jelas bidang-bidang lain? Nah, kemarin terakhir ada ODGJ meninggal. ODGJ meninggal di rumah sakit barusan Pak. Nah, jadi kita ini terkendala. Kalau kita nak ngambil siapa yang bertanggung jawab, pasti uang dinas sosial itulah. Padahal untuk ngapani, untuk ngubur itu kan sebenarnya bukan tugas kita. Tetapi berhubung kita ini nantinya kita ini peduli saja, kami ini jadi seluruh kabit-kabit ini pergi semua. Jadi kami malahan saya ikut menyolatkan. Berhubung kita ini ada TPU Pemda, kita kuburkanlah di Bakti Guna. Sebenarnya tanggung jawab siapa itu? Nah, kalau kita berbicara sebenarnya kita terlibat semua. Kesra, MUI tadi. MUI tadi kan untuk nyolatkan. Setidaknya Kesra untuk setidak-tidak harus ada kain kapan, segala macam. Nah itu. Tapi berhubung kemarin kami sempat juga. Apa mereka tidak tahu bahwa itu tugas mereka? Sebenarnya tahu juga, cuman kemarin itu tiba-tibanya sore. Kesra ya? Ya sore itu. Sore Pak itu. Supaya mungkin mereka lah pulang, tidak menyalahkan kita. Tapi kita artinya koordinasinya harus jalan. Harus jalan. Jadi dengan kesadaran. Seharusnya ke depan nantinya kita ada protap lah. Jika memang nangkap itu Pol PP, misalnya kan, untuk memang itu rumah sakit, kemudian kami sebagai ininya atensi untuk pendampingan. Dengan rumah sakit atau panti. Tahan dulu Pak, ini saya masih. Sebenarnya banyak cerita tuh. Nanti kayak cerita sambung lagi. Terakhir itu Bapak yang masih ada lagi Bu yang perlu Ibu sampaikan? Kegiatan di Resos memang ribet Pak ya, karena menyangkut memang orang banyak yang memang kurang. Menyangkut orang banyak. Menyangkut orang banyak, dan juga apalagi menyangkut ODGJ itu banyak hal-hal yang saya kira sebenarnya memang kegiatan itu perlu koordinasi seluruhnya Pak. Karena tidak bisa kami bekerja sendiri tanpa bantuan dari yang lainnya. Tetapi sering kerja sendiri ya? Selama ini? Alhamdulillah teratasi Pak. Tetap kita koordinasi itu tetap Pak. Paling tidak kan kita berusaha namanya untuk orang, memanusiakan orang. Jiwa sosial kita harus jalan. Itu saja Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizmi Hadi. Pada saat ini saya sebagai Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. Jaminan sosial ya? Jaminan sosial Pak. Di jaminan sosial ini kita ada 3 kegiatan Pak. Yang pertama itu pemberian bantuan dan jaminan sosial. Yang seperti dibilang oleh Pak Kadin tadi, pemberian bantuan kepada masyarakat PKH, sembako atau BPNT, PBI atau BPJS, itu di bagian bantuan dan jaminan sosial. Kemudian ada lagi satunya penanganan bencana sosial Pak. Nah, penanganan bencana sosial ini kita banyak ke paskah. Bukan perah, jadi pasca bencana. Jadi salah satunya pemberian bantuan atau pembentukan tenda, pembuatan tenda untuk masak untuk masyarakat yang kena bencana. Yang 3 itu ada penanganan imigran yang bermasalah Pak. Imigran yang bermasalah. Artinya ada imigran yang yang tidak legal yang berangkat ke negeri seberang, kemudian waktu dikembalikan kita Pak yang menangani. Tapi dalam penanganan ini kita hanya sebagai batas penjemputan.
Oh. Penjemputan, setelah jemputan kita antar sampai ke alamat Jadi, di wilayah imigran Kabupaten itu Kalilir. balik sini itu ya. Iya. Bukan ke Disnaker. Kalau di Snaker itu kalau dia resmi, Pak. Oh. Yang berangkat ini yang tidak resmi. Oh, yang tidak resmi Tidak kita terdata. yang Iya, nyekel. kita, Pak, yang Oh, iya, iya. menanganinya sampai ke pulang ke rumah. Jadi mungkin hanya menambahkan dengan yang dari Pak Kadin tadi. Ya. Untuk sekarang memang kita sudah ada DTSEN itu, Pak. Tadi DTSEN ini sebenarnya data nasional, Pak. Iya, iya. Seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini termasuk kita-kita ini, Pak, Iya. ada di data Ada nasional. datanya. Jadi jangan sampai nanti di luar berasumsi bahwa DTSEN ini punya dinas sosial. Iya, iya. Artinya kebenaran dinas sosial mempunyai akses atau butuh dengan data desen untuk pemberian bantuan PKH, Iya, sembako, dan juga ada PBI, maka kita menggunakan data itu. iya. Nah, untuk tadi sudah disebut oleh Pak Kadin bahwa data wali data ini adalah Kominfo, Pak. Iya, iya. Jadi bagi siapapun dinas yang memberikan bantuan yang sifatnya sosial, dia tetap harus menggunakan DTSEN. Iya. Jadi kami sebagai dinas sosial, saya tekankan hanya pengguna data juga, seperti Iya. sama yang lain. Tadi seperti yang terang tadi, Pak, kami juga ada Sebentar. Ya. Kominfo itu mendata juga tuh ya. dia wali data, Pak. Jadi data Wali itu ada, dia itu suatu bentuk akun, Pak. Nanti dia dengan Kemensos, Pak. Oh. Jadi dia bisa akses sendiri. Iya, Nah, iya. sampai saat ini saya kurang tahu karena kemarin sudah ada pertemuan apa salah dengan Kemensos dan juga Ya. dengan Kominfo, Pak. Iya. Langsung. Jadi itu yang masalah data, Pak. Nah, yang sekarang jadi mungkin kendala dari Ya. bidang kami, Pak. Karena efisiensi anggaran, sedangkan pemberian bantuan bencana itu adalah SPM, Pak. Iya. SPM kami dinas sosial pada saat ini mau tidak mau ada pengurangan dana bantuan sosial itu, Pak. Jadi untuk saat ini hanya diberikan 50 paket untuk tahun 2026 ini. Iya. Tapi itu tadi seperti yang dibilang oleh Pak Kadin, kendala itu bukan jadi masalah, jadi kita tetap berinovasi. Jadi kami mengadakan kerjasama dengan dinas sosial provinsi, Dana bantuan sosial yang namanya saya, Pak. itu kepada masyarakat umum Pada masyarakat yang terkena bencana, Pak. terkena khusus yang terkena bencana. Kebakaran, banjir, rumah roboh. Iya, iya. Jadi kami wanti-wanti karena ada bencana yang di Sumatera Barat, Aceh dan Medan itu Ya. kami sudah wanti-wanti dengan dana yang kita efisien Ya. ini. Kami sudah ada kerjasama dengan dinas sosial provinsi Ya. dan mereka siap, Pak, untuk membantu kalau nanti ada kendala bencana yang lebih besar lagi di Kabupaten Ya. ini. Artinya kita membantu juga ya waktu ya kejadian di Alhamdulillah, Pak, kemarin tuh, Pak, dari ASN yang di kabupaten yang di dinas ini, Pak, Ya. memberikan bantuan juga. tapi kita tidak menjadi penampung bantuan dari masyarakat ya untuk disalurkan. Tidak. Tidak, Pak, tidak, Pak. Tidak. Kemarin yang mengkoordinir itu dari BPBD, Pak. Ya. Mungkin ini dari Kabupaten BPBD. Kalilir yang memberikan bantuan baik itu Ya. pakaian, makanan dan lain-lain itu, Pak. Ya, Di BPBD, Pak. Ya. Mm-mm. Ada jaminan hidup. Kalau tidak salah Pak tadi membicarakan jaminan hidup itu seperti apa? Benar bukan jaminan itu, Pak, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Kesehatan. Jadi masyarakat di Kabupaten Kalilir ini kita ada PBI JKN yang diberikan oleh Kemensos itu kurang lebih sekitar 200.000 masyarakat yang ditanggung BPJS ini, Pak, oleh 200.000 Ibu. untuk organ iles untuk saja. organ ini, Pak. 254,28 Itu ribu. semua umur ya. Itu yang dibantu oleh Kementerian Sosial. Jadi mereka boleh berobat kemana saja, Pak. Iya. Oh iya. Ya, Penduduk kita 4.000. mandiri lain. Ah, ah. Iya, iya. Oh, Itu, Pak. Belum ditambah dengan APBD, Pak. iya, iya. APBD dan terus lagi ada ditambah dengan APBD Sumsel, Pak, yang dibantu sekarang. Iya. Artinya melebihi dari angka itu ya. Sebenarnya sudah melebihi, Pak. Jadi kategori miskin itu sebenarnya kurang lebih sekitar berapa persen, Pak? Di bawah 10% itu, Pak. Tapi kalau sudah di atas memang kategori miskin. Jadi Ya. bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial ini sebenarnya sudah oper kalau berdasarkan data. Tapi kemarin kebenaran kami dan kepala dinas beserta dengan Pak Sekda, Pak, kemarin untuk menambahkan Ya. kuota untuk pemberian PBI ini, Banyak Pak. sampai 200.000 Pak. 200.000. 550-an. Artinya berapa? Sudah Hampir 60. Iya, Ya. 60%. Artinya organ ini termiskin ke berapa nih? Itu tadi, Pak, kemarin karena kita kurang terus, Pak, jadi ada advokasi dari Pak Sekda, coba kita pinta lagi ke kuota. Akhirnya dari Pusdatin istilah itu memberikan informasi kami tidak bisa lagi menambahkan kuota, Pak. Tapi Oh. kalau kami tambah lagi berarti Kabupaten Ogan Ilir itu terkategori kabupaten Iya. miskin, Pak. Jadi berlawanan dengan program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi hanya kurang lebih sekitar 60% itu, Pak, yang diberikan oleh Ukuran Kemensos. kemiskinan menurut Bapak seperti apa? Sebenarnya kalau ukuran kemiskinan sekarang nih, Pak, berdasarkan DTSEN yang sudah dilakukan Ya. oleh di lapangan itu dia berdasarkan aplikasi, Pak, yang dibuat oleh BPS. Di antaranya kemarin, Pak, masalah aset, Pak.
bukan karena melihat kehidupannya sehari-hari. Masuk juga Pak dari ekonominya, Pak, 10 juta, iya Pak, dari sektor ekonomi, pekerjaan, dan juga bentuk rumah Pak. Jujur sekarang ini semua orang mengaku Miskin Pak, iya, karena memang miskin sebenarnya. iya benar. Susah. Tataran saya saja sebenarnya sulit, tapi saya tidak mungkin dapat bantuan kan, Iya benar. karena dilihat orang mobil ada, motor ada, anak sekolah semua, tapi sebenarnya sulit. Itulah Pak, mungkin aku informasikan kemarin ada masyarakat yang memang dia miskin Pak, motornya motor bodong lah, motor lama lah, motor lama. Kalau itu mungkin kita bisa melihat memang mereka betul-betul tidak ada kemampuan untuk beli itu, memang sulit, mungkin tidak jadi masalah. Sekarang banyak juga yang punya kendaraan, iya Pak, itu yang mungkin perlu dilihat ulang. Kalau BPS Pak, aplikasi mereka tuh masalah aset Pak. Walaupun dia punya motor tahunnya 60 belakang, itu tetap jadi aset. Itu bisa dikategori dia sejahtera Pak. Banyak yang masyarakat yang terputus oleh karena itu. Iya. Jadi sekarang judol tadi Pak, yang satu kakak misalnya ada cucunya yang apa istilah bermain judol, putus bantuan Pak. Tapi sekarang ini sudah ada kebijakan dari Kemensos bahwa bisa ini sangat asal dia sekali Pak. Kalau sekali lagi masih berbuat selesai. Tidak akan ada tobat lagi. Kita bagaimana berani tak melaporkan mereka? Mereka ini sekarang ini Pak melalui aplikasi Pak. Jadi kalau nick itu dipakai untuk judol, otomatis sampai ke Kemensos Pak. Otomatis putus. Aplikasi. Jadi kita sekarang tidak lagi istilahnya harus ini judol atau tidak, cukup dia melalui aplikasi, memakai judol, oke langsung itu putus bantuannya Pak. Ada rencana kita untuk daftar ulang tentang kemiskinan? Sebenarnya bukan data ulang Pak. Ada sebagian masyarakat yang kategorinya desil 6 sampai 10 yang Pak Kadin itu kategori mampu, tapi pada kenyataan di lapangan dia memang miskin. Nah, itu tadi setelah bilang oleh Pak Kadin tadi bahwa dari operator desa itu ada menu pembaharuan namanya Pak. Nah, operator bisa mengusul ulang melalui data tersebut bahwa memang masyarakat ini miskin, dan ada 39 pertanyaan itu Pak yang harus diisi oleh mereka Pak. Dalam kacamata saya, jujur kacamata saya. Iya Pak, iya. Masyarakat miskin memang banyak, tapi yang pura-pura miskin juga banyak. Iya Pak, benar. Iya. Itu mungkin ada, maka dengan itu saya hari ini tanyakan walaupun mungkin bukan tugas, itu perlu seleksi. Bagaimana menurut Bapak? Kalau yang Bapak bilang tadi sebenarnya saya satu punya ini Pak, punya apa istilahnya pepatah Pak. Orang ketemu dengan Tuhan, mengaku mohon dikayakan. Orang bertemu dengan orang dinsos, mohon dimiskinkan. Benar Pak? Untuk saat ini Pak. Jadi problema saat ini memang saya lihat seperti itu Pak. Kalau ketemu dengan orang dinsos, nggak ada Pak ngaku kaya, miskin semua. Aku miskin Pak, nggak dapat bantuan. Tetapi kalau di malam-malam berdoa dengan Tuhan, ya Allah berikanlah kekayaan yang banyak. Nah, itu salah Pak. Tiap hari rame di media sosial ini. Alhamdulillah rame Pak. Mungkin itu juga salah satunya. Ya sudah di. Itu tadi memang sudah budaya, memang pernah saya dapat masyarakat tuh Pak, kamu sudah berduit, dapat lagi, kapan lagi nak nyicip duit pemerintah. Nah itu kalimat yang dipakainya Pak, jadi ngaku miskin. Kesadaran bermasyarakat itu, itu memang sekarang ini sulit kita terapkan. Tinggal kesadaran pribadi. Tapi berapa banyak kesadaran pribadi itu timbul. Itulah tadi Pak, saya rapat dengan Pak Sekda dengan Pak Kadin tadi, rencananya untuk masyarakat yang nggak mampu itu mau ditempel stiker biar saya dengar dulu ada rencana seperti itu dari tidak tahu dari dinas mana, yang tidak mampu ditulis tidak mampu aja, walaupun mereka yang penting mereka terdaftar di dinas sosial tapi menyatakan tidak mampu ditempel. Tempel itu, tapi sudah lama itu saya dengar. Tapi belum terlaksana. Karena itu ada masalah anggaran Pak. Kalau memang ada rencana. Tapi untuk saat ini kemungkinan nanti karena anggaran efisien, kalau memang di ACC itu yang mampu aja Pak. Yang dianggap mampu dapat bantuan ditempel. Kalau yang memang miskin tidak. Karena dana itu batas. Oke, saya tidak Pak ke depannya nanti. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Cukup Pak. Ya. Terakhir Pak Kadin, silakan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Pada prinsipnya kita menerima, nanti kita publikasikan. Silakan Pak Kadin. Pada prinsipnya sekarang kita sesuai dengan visi misi Pak Bupati, kita biarpun anggaran kita terdampak efisiensi, tetapi kita tetap kita melaksanakan tugas dan kegiatan untuk memajukan dan sesuai dengan rencana strategis kabupaten.
kita harus ya mendukung visi misi Pak Bupati Ogan Ilir. Dan alhamdulillah kita jalankan, termasuklah salah satunya tadi untuk insya Allah triwulan pertama ini sudah DPA sudah terbit, nanti kita akan melaksanakan BIMTEK, kemudian tetap kita koordinasi dengan Kementerian Sosial, kemudian Sentra Falamarta, kemudian kita koordinasi juga dengan Dinas Sosial Provinsi. Nah, jadi kita tidak mengandalkan anggaran APBD kita sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kita harus sering-sering ke kementerian untuk kementerian kan tidak tahu kalau kita ini perlu apa. Nah, alhamdulillah kita sudah sering lakukan itu dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Falamarta tadi. Dan alhamdulillah untuk Dinas Sosial Pak tahun ini alhamdulillah gaji alhamdulillah cukup 12 bulan. Yang itu dulu yang penting. Sudah penting. Nah, yang penting kami itu gaji 12 bulan cukup. Dan untuk kegiatan kita sesuai dengan arahan Pak Bupati, sesuai dengan kegiatan yang kita prioritaskan dan kegiatan rutin. Kita mengurangi kegiatan dinas luar kecuali ada undangan penting. Dan kami juga kalau jika ada undangan dari luar itu Pak, sekarang harus disposisi dari kepala daerah untuk persetujuan. Jika disetujui kami berangkat, kalau tidak disetujui kami tidak berangkat. Kemarin alhamdulillah kami itu mewakili Pak Bupati ke Banjarmasin. Nah, selanjutnya untuk Dinas Sosial Pak, alhamdulillah ada progres dan perbaikan sesuai dengan arahan Pak Bupati. Kami juga untuk pelayanan 112 sudah ada diberikan dari umum mobil Pak. X tahanan dari Kejari. Ada Pak. Jadi kami kemarin takut selama ini membawa ODGJ itu pakai mobil pribadi Pak. Jadi kalau sekarang ada dari kabin aku ini nyeri. Dari Kajari kali ya? Takut dicekik. Bukan, itu memang mobil kita Pak. X tahanan. Jadi Kejari sudah ada. Jadi kita diberikan kepada kita untuk membawa tahanan. Alhamdulillah untuk orang terlantar dan tahanan itu dibawa sudah ada mobil Pak. Sudah ada mobil. Sudah ada, alhamdulillah kita ada inovasi kemarin melalui ada pembentukan shelter Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sudah 1 jam kami mengobrol tidak terasa. Mungkin ada hal-hal yang perlu diserap, silakan diserap. Hal-hal perlu disampaikan, silakan disampaikan. Dinas Sosial mungkin terbuka 1/24 jam untuk menyampaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Seperti itu mungkin Pak. Yang menjadi tugas Dinas Sosial. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bagi negeri